Ya, mengingat beratnya tugas itu, Abdul Muthalib ingin mempunyai anak 10, anak laki-laki yang banyak. Nah, terkabulkah permintaannya itu? Ternyata takdir memang menentukan seperti itu. Abdul Muthalib akhirnya punya anak 10. Nah, tapi dia pernah bernazar kalau dia mempunyai anak 10, dia akan memberikan kurban kepada berhala. Nah, dia mengundi siapa di antara anak-anaknya yang akan disembelih untuk berhala. Ternyata nama Abdullah yang keluar. Nah, diundi lagi, tetap nama Abdullah. Akhirnya dengan membajakan hati, Abdul Muthalib membawa Abdullah ke depan berhala. Tempat itu memang biasa dipakai orang sebagai tempat melakukan pengorbanan kepada berhala. Tapi orang-orang semuanya pada melarang. Orang-orang dengan keras melarang Abdul Muthalib. Akhirnya Abdul Muthalib hatinya pun luluh, jadi dia gak jadi sembelih anaknya. Tapi dia bilang, baiklah kalau begitu, tetapi bagaimana caranya supaya Tuhan bisa kedan kepadaku? Orang bilang, kalau tebusannya ditebus dengan harta, ya tebuslah dengan harta. Setelah itu mereka sepakat menuju dukun di Yastrib atau juga disebut Madinah. Dukun itu berkata, berapa tebusan kalian? 10 ekor unta, jawabnya. Pergilah, sediakan 10 ekor unta, undi antara anakmu dan unta. Kemudian jika nama anakmu yang keluar, tambahkanlah jumlah unta lagi. Kalau nama unta yang keluar sampai 3 kali, dan sembelih unta itu. Nah, akhirnya mereka pulang dengan lega. Nah, mereka kocok-kocok siapa yang kuat. Ternyata Abdullah sampai 100 kali untanya. Habis itu baru unta. Nah, katanya dewa sudah berkenan. Abdul Muthalib bilang, tidak, harus dilakukan sampai 3 kali. Setelah 3 kali dikocok dan yang keluar adalah nama unta, mereka menyembelih 100 unta itu dan dibiarkan tanpa disentuh orang dan hewan karena mereka beranggapan itu untuk dewa. Lanjut lagi ya. Saat Abdul Muthalib memimpin Mekah, ada sebuah peristiwa yang sangat dahsyat. Kejadian itu bermula dari Yaman. Saat itu Yaman dipimpin oleh seorang yang bernama Abraha al-Ashram. Aku tidak habis pikir mengapa setiap hari penduduk Yaman dan orang-orang selalu saja datang ke tanah Mekah. Menterinya menjawab, hamba tahu baginda, di sana ada sebuah bangunan tua yang begitu disucikan oleh penduduk Arab. Disitulah tempat mereka beribadah sepanjang tahun. Apa istimewanya bangunan tua itu? Aku ingin negeri kita Yaman juga mempunyai bangunan suci juga.
bangunan suci yang akan membuat Ka'bah itu terlupakan dan dilupakan orang. Setelah itu dipanggillah para pembangun atau para arsitek untuk membangunnya. Bangun gereja. Gerejanya dari emas, perak, gerbangnya emas, jendelanya kaca bening, perak apa. Nah, tapi orang-orang gak bisa berpaling dari Mekah, gak bisa balik dari Ka'bah maksudnya. Sehingga mereka tidak mendatangi rumah suci itu. Bukan bisa berpaling, meskipun gerejanya indah, bagus, mereka tetap berhijrah, berhaji ke Ka'bah. Nah, di situ ada orang yang membuang kotoran sembarangan di situ, membuat rusak-rusak di sananya. Nah, Abraha marah. Akhirnya dia ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, dia menyiapkan pasukannya untuk pergi ke Mekah. Mereka pun berjalan. Setelah mau sampai ke Ka'bah, Abu Thalib datang. Kembalikan unta-unta yang dirampas oleh kalian. Kami akan mengembalikannya kepadamu. Adakah hal lain yang kau minta? Urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah. Tidak geleng Abraha. Jika engkau mau, kata Thalib, kami akan memberikan kau sepertiga harta dari Tihama yang subur. Tapi Abraha tetap gak mau. Akhirnya kata-katanya Abdul Muthalib, baiklah kalau begitu kami serahkan kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Orang-orang Mekah semuanya pada ke gunung-gunung, ke bukit-bukit untuk berlindung. Nah, di Mekah rumah-rumahnya kosong melompong. Nah, Abraha sudah siap untuk menghancurkan Ka'bah. Pas dia sudah mau maju, tiba-tiba orang bisikin, namanya Zunufail kalau gak satu apa gitu, bisikin, kembalilah ke gajahnya. Nama gajahnya Mahmud. Kembalilah ke negeri asalmu, wahai Mahmud. Sungguhnya kau berada di tanah suci. Kembalilah ke negeri asalmu. Bisikin di telinganya sambil memegang telinganya. Habis itu dia pergi. Nah, habis itu pas mau ke Ka'bah, gajahnya gak mau jalan. Gajah yang lain juga gak mau jalan. Semuanya gajahnya pada diem. Kalau diarahin ke Syam mau, ke timur mau, ke barat mau, ke Yaman mau. Tapi kalau ke Ka'bah gak mau. Nah, tiba-tiba ada yang datang dari arah laut. Paduka dihacut yang datang dari laut. Suruh prajurit dengan panik. Dengan kehendak Allah, saat itu juga Allah memerintahkan kepada burung ababil untuk menghancurkan Abraha. Nah, burung ababil itu banyak seperti awan hitam yang membawa burungnya membawa batu dari batu sama api dari batu dicampur api dari neraka. Apinya dari neraka. Nah, semua orang pada mati.
Tapi ada yang bilang Abraha itu gak mati. Abraha itu kembali ke rumah, tapi pas di rumah dia bau busuk. Sampai akhirnya meninggal pas baru masuk ke rumah. Gitu ceritanya. Habis itu kita akan cerita tentang silsilah Nabi Muhammad. Langsung bersini.